saat ini dengan penuh sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, bersukacita bagi namanya. Amin. Biar bumi akan berlalu. Sama-sama tepuk tangan. Bersama-sama kita mengatakan, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar.
pada pagi hari ini Tuhan. Dan saatnya kami akan mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa kalau setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapa, aku datang.
Yunus beribadah pagi ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu sebagai persembahan rupa yang harus di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena untuk merubah kehidupan diri sendiri tidak mampu, manusia tidak sempurna, karena sejak Adam jatuh dalam dosa, turunan Adam sampai sekarang mencemari dalam dosa. Oleh karena itu kita harus mengenal Tuhan lebih dulu. Siapakah Tuhan pencipta bumi ini, kepribadian Tuhan, sifat dan karakter Tuhan, dan tujuan Tuhan apa, kita harus mengerti dulu, baru jati diri manusia bisa mengerti siapakah manusia, sehingga kita bisa taat dan melakukan kehendak Tuhan. Tanpa kita mengenal Tuhan, Amsal 1 ayat 7 berkata, takutlah akan Tuhan, maka engkau akan diberi hikmat oleh Tuhan. Tanpa kita mengenal akan Tuhan, tidak mungkin manusia mengenal jati dirinya sendiri siapa. Karena manusia pada hakikatnya adalah berdosa, dan upah dosa adalah maut. Sehingga kita harus mengenal Tuhan dulu, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat, penebus dosa, dan barang siapa percaya akan diberikan anugerah keselamatan. Bahkan bukan itu lagi identitas baru, dan bahkan lagi menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga yang memimpin di bumi. Di dalam Wahyu 2 ayat 5 ayat 10, menjadi imam-imam kerajaan dan menjadi raja untuk memimpin di bumi, membuka gereja, membuka chapter-chapter komsel, sehingga kerajaan Allah di bumi dibesarkan sesuai dengan amanat Allah. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Ya, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan bagi yang mengikuti dalam live juga. Pada hari ini kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, yang telah memberikan kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Dan saya perkenalkan, nama saya Vance Margawaruwu. Saya sekolah teologi di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel Jakarta, daerah Kelapa Gading. Dan saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala Pak Gunadi yang telah memberikan kesempatan untuk bisa sharing, menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk 30 menit ke depan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus datang memberi hidup dan kelimpahan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya, saya mulai dari ayat yang ke-9, dia berkata bahwa dia berkata di ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Yohanes pasal 10 ini di mana Yesus senantiasa membahas tentang pasal 9 yang sebelumnya, di mana ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta, dan orang buta itu sembuh, dan ada banyak guru-guru Yahudi, orang-orang Farisi yang mengintegrasi dan mereka tidak setuju dengan kesembuhan yang terjadi, sehingga mereka merasa keberatan dengan kesembuhan yang telah terjadi, dan pada akhirnya mereka mengusir pemuda yang telah disembuhkan itu. Sehingga pasal 10 Yesus membahas tentang gembala yang baik, dan Yesus juga membahas tentang pintu dari domba-domba itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yohanes pasal 10 ini kita menemukan di sana bahwa ada dua analogi yang Yesus, atau dua metafora yang Yesus gunakan di sana. Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini adalah kehidupan seperti apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa dalam pasal 10 kita menemukan ada dua metafora penting yang Yesus gunakan. Yaitu yang pertama, dia katakan akulah pintu bagi domba. Dan yang kedua, dia mengatakan dia adalah gembala yang baik.
Pintu bagi domba mau menunjukkan bahwa akses selain pintu utama Yesus sebutkan sebagai pencuri. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang pertama, dia berkata bahwa barang siapa yang tidak melewati pintu akan disebut sebagai pencuri. Karena memang juga saya menuliskan di sini, kandang domba di Palestina abad pertama biasanya merupakan tumpukan batu yang telah disusun dan hanya meninggalkan satu lubang kecil sebagai pintu keluar bagi domba. Nah, seringkali gembala juga di malam hari dia menjaga domba-dombanya, kawanan domba itu, maka dia tidur di depan pintu yang sangat kecil itu, sehingga tidak ada akses lain untuk domba keluar ataupun juga pencuri masuk pintu. Tetapi oleh sebab itu Yesus mengatakan jikalau ada orang yang tidak melewati pintu, maka dia adalah pencuri. Nah, tentu saja Yesus sedang menyindir para guru-guru Yahudi yang tidak bertanggung jawab untuk menggembalakan para domba-domba Allah, karena mereka menutup kasih karunia, menutup pengenalan akan Allah yang seharusnya itu menjadi tugas mereka. Kalau kita baca di dalam Yeskiel pasal 34, Nabi Yeskiel membahas di sana tentang bagaimana gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, gembala yang korup, mereka hanya menginginkan susu tetapi tidak merawat para domba. Sehingga Nabi Yeskiel menubuatkan bahwa ada sang gembala kemudian yang akan merawat dan akan memberikan kehidupan bagi para domba, dan itu adalah Yesus. Dia sendiri yang mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Kalau kita baca di ayat yang 11, dia melanjutkan juga bahwa gembala yang baik memberikan hidupnya bagi para domba. Sedangkan gembala-gembala sebelum dia disebut pencuri karena mereka hanya mementingkan diri sendiri. Karena gembala-gembala, para guru-guru Yahudi pada saat itu, mereka memberitakan kebenaran Allah hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan bukan untuk membawa seseorang lebih dalam mengenal Allah pada saat itu. Sehingga di dalam pasal 10 kita melihat bahwa Yesus memberikan kontras yang jelas bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya menuliskan di sini bahwa Yesus ingin menjelaskan bahwa dirinya bukan hanya sekedar akses utama bagi domba, tetapi dia adalah jaminan kehidupan. Ketika Yesus mengatakan akulah pintu, itu mau menunjukkan bahwa dia satu-satunya jalan, tidak ada akses lain untuk bisa menerima atau menikmati padang rumput yang hijau di luar sana. Tentu saja Yesus dalam kehidupan iman Kristen kita mau menegaskan juga bahwa hanya lewat Yesus kita bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hanya melalui Yesus kita bisa memperoleh kehidupan kekal bersama Dia di dalam kerajaan surga. Jelas sekali di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga dia mengatakan bahwa akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Tidak ada satupun, tidak ada satu orang pun yang bisa datang melihat Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa akulah salah satu pintu. Yesus juga tidak sedang mengatakan bahwa akulah sebuah akses lain daripada pintu-pintu yang lain. Tetapi dia sendiri yang mengatakan bahwa akulah pintu, mau menunjukkan bahwa tidak ada akses lain, tidak ada pintu lain selain Dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kita, kehidupan kita, kelimpahan kehidupan kita tidak diberikan oleh dunia, tetapi hanya kita temukan di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sangat besar tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita yang bertanggung jawab baik yang menggembalakan maupun yang mengajar di sekolah ataupun juga yang membidangi dalam pekerjaannya, kita disebutkan sebagai gembala yang menjaga kawanan domba Allah. Tetapi kita perlu ketahui bahwa jikalau dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita hanya untuk mencari keuntungan pribadi, mementingkan diri sendiri, kita disebutkan sebagai pencuri. Dan akan datang gembala yang benar, dan dia akan mengusir gembala-gembala yang palsu itu. Oleh sebab itu hari ini kita mesti merefleksikan diri, apakah hari ini kita sudah melayani Tuhan, menjadi gembala yang diutus untuk menjaga kawanan ternak Tuhan atau menjaga kawanan domba Allah,
Atau ada banyak orang hari-hari ini yang melayani hanya untuk diri sendiri, mencari reputasi dan juga mencari keamanan di dalam pelayanannya. Tetapi hari ini kita diberkati dengan tema yang telah diberikan, bahwa Yesus datang bukan untuk memberikan jaminan materi dalam hidup kita, tapi Dia memberikan jaminan yang lebih daripada itu, yaitu jaminan yang tidak bisa dicapai oleh kekuatan manusia, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya menuliskan di sini juga, kenapa sih Yesus menggunakan metafora domba? Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Injil juga, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan tentang domba. Ada apa dengan domba? Saya menelusuri, ternyata domba dikenal dengan memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dari binatang yang lain. Saya menuliskan beberapa di sini. Yang pertama, domba bergantung pada gembala. Kalau kita baca dalam Mazmur 100 ayat 3 Yeskel 34, domba-domba ini benar-benar hidupnya hanya bergantung pada gembala. Dikarenakan domba ini benar-benar sebuah binatang yang tidak memiliki defense, tidak punya pertahanan diri. Jadi kehidupannya, keamanannya hanya bergantung sepenuhnya pada sang gembala. Dan yang kedua, domba juga dikenal memiliki karakteristik mudah tersesat. Kita lihat dalam Yeskel 53 bagaimana Nabi Yesaya menjelaskan bahwa kita orang berdosa ini seperti domba yang hilang, yang mencari jalannya sendiri. Jadi domba ini mudah tersesat. Jikalau dia masuk ke dalam sebuah lubang jurang, dia akan bingung untuk pulang ke kawanan yang lain. Sehingga satu-satunya keselamatannya domba harus mencari dia. Dan di dalam perumpamaan Yesus, dia juga menjelaskan bahwa dia meninggalkan yang 99 di atas bukit hanya untuk mencari domba satu-satunya yang masuk di dalam jurang. Ini mau menunjukkan bahwa domba benar-benar hanya bergantung pada gembala. Dan yang terakhir, domba juga kurangnya pertahanan diri atau defenseless, sehingga mudah dimangsa oleh predator. Jadi satu-satunya yang perlu dipertahankan oleh gembala, bagaimana domba ini dapat aman di dalam suatu kawanan, menghindari predator-predator seperti serigala ataupun juga binatang-binatang liar lainnya. Jadi metafora ini menjadi tepat untuk menjelaskan kondisi rohani manusia yang membutuhkan tuntunan Allah. Kita sebagai orang percaya digambarkan sebagai domba yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki defense untuk menyelamatkan diri, untuk membenahi diri, dan juga untuk bisa menyenangkan Allah sebenarnya. Jadi kita sebagai domba adalah orang-orang yang terhilang, yang hanya bergantung pada satu pribadi, yaitu gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa akulah pintu, artinya hanya melalui Dia saja kita percaya dan menggantungkan hidup kita. Mungkin hari ini kita memiliki segala sesuatu yang diinginkan oleh dunia, kita memiliki segala pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, tetapi itu bukanlah pintu untuk menuju padang rumput yang hijau, karena hanya melalui Yesus kita memperoleh kehidupan yang abadi. Nah, ada banyak juga orang menafsirkan ayat ini sebagai kelimpahan kemakmuran secara fisik dan material, sehingga ada banyak orang mulai mengacaukan bahwa kalau mengikut Yesus pasti dilimpahkan. Ya, memang tidak salah, tetapi itu bukan satu-satunya kebenaran yang penting yang alkitabiah. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk memberikan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, maka kelimpahan yang dimaksud bukanlah kelimpahan secara materi, tetapi berbicara tentang kualitas hidup orang percaya. Nah, kita akan memahami dulu yang pertama di sini. Yesus menjelaskan di dalam ayatnya yang ke-10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata pencuri dalam bahasa Yunani itu kleptes, menunjukkan ini pencuri yang bertindak dengan tipu muslihat, kelicikan,
dan yang menyelinap diam-diam. Bukan pencuri yang penuh dengan kekerasan, bukan pencuri yang mendobrak rumah dan dia merampas, tetapi pencuri ini biasanya akan sangat tidak mencurigakan dan juga akan bingung untuk mengidentifikasi pencuri seperti ini. Jadi pencuri ini seperti dia adalah gembala, tapi sebenarnya dia perampas. Makanya dia digunakan kata kleptes di sana. Nah, tentu saja ini sebenarnya Yesus sedang mengecam para guru-guru Yahudi yang dimana mereka memiliki otoritas sebagai imam, sebagai pengajar, yang harusnya mereka menjadi mediasi bagi umat Allah untuk memperkenalkan Allah sejati itu. Tetapi ternyata mereka menyalahgunakan otoritas itu untuk apa? Untuk mencari keuntungan pribadi. Sehingga Yesus mengatakan mereka ini pencuri yang diam-diam, pencuri yang menyelundup, pencuri yang menyelinap diam-diam dengan penuh tipu muslihat dan kelicikan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kata pencuri di sini tidak saja sebenarnya merujuk pada kuasa iblis atau kuasa kegelapan, tetapi yang dimaksud di sini juga lebih kepada manusia yang melayani tetapi tanpa hati gembala. Oleh sebab itu, seorang pelayan yang tidak memiliki hati gembala yang dimaksud adalah hati yang merawat jemaat, merawat domba-domba Allah untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, disebut sebagai pencuri, disebut sebagai pembunuh, dan disebut juga sebagai pembinasa. Jadi yang kedua, pencuri bisa juga dipahami lebih luas, yaitu pada kuasa yang menjauhkan kita dari Kristus. Jadi dalam penerapan yang lebih luas, pencuri juga bisa dipahami kuasa-kuasa yang menjauhkan kita dari Kristus. Segala sesuatu hal, mungkin itu hal materi, segala pencapaian kita, itu juga bisa menjadi kuasa yang menjauhkan kita dari Kristus. Dan Alkitab berkata bahwa itu juga pencuri yang membinasakan kita. Lalu saya mengutip pandangan John Calvin, dia mengatakan bahwa pencuri dalam ayat ini adalah perwujudan dari sistem kepemimpinan yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pencuri tidak selalu dalam bentuk uang, pencuri tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi pencuri juga bisa dipahami sebagai pengajaran-pengajaran yang menyimpang, pengajaran-pengajaran yang membawa kita lebih jauh daripada Tuhan, pengajaran yang mencuri kita dari pengenalan akan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, kita juga perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dalam pengajaran, dalam segala doktrin yang kita pahami, supaya pengajaran kita tidak menjauhkan domba-domba Tuhan pada Sang Gembala yang sejati. Dan yang terakhir adalah Yesus menyatakan, setelah Yesus menunjukkan bahwa pencuri datang untuk mencuri, maka di klausa kedua Yesus menunjukkan bahwa Dia datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Nah, hidup yang dimaksud bukanlah kelimpahan secara material, tetapi kualitas hidup atau kualitas kehidupan yang bersumber langsung kepada Allah. Nah, saya mengutip di sini atau saya menjelaskan di sini, kata kelimpahan tidak sedang berbicara tentang hidup dalam kesuksesan duniawi, melainkan pada kelimpahan kasih karunia yang dibangun melalui apa? Melalui relasi dengan Allah. Jadi ada banyak orang menafsirkan bahwa mengikut Kristus pasti sukses, mengikut Yesus pasti dilimpahi. Nah, pada kenyataannya kadang-kadang tidak terjadi demikian. Pada kenyataannya tidak juga semua orang secara instan memperoleh semuanya itu. Walaupun juga tidak salah bahwa mengikuti Yesus mungkin saja kita bisa diberkati secara materi. Tetapi dalam ayat ini yang dimaksudkan oleh Yesus bukan kelimpahan secara duniawi ataupun juga kesuksesan duniawi, tapi kelimpahan yang dimaksud berbicara tentang kelimpahan relasi hubungan kita dengan Kristus. Jadi ketika kita hidup, kita menjadi domba yang setia kepada Yesus, maka kita akan menerima kelimpahan hidup itu, yaitu kelimpahan hidup yang utuh dan bertahan lama, yaitu di mana di dalam keabadian nanti kelak bersama dengan Kristus. Nah, saya menuliskan di sini berdasarkan juga bahasa aslinya yang memang kelimpahan berarti hidup yang penuh makna, damai sejahtera, kepuasan rohani, dan juga persekutuan yang intim dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Yesus datang untuk memberi hidup dan kelimpahan. Hidup kita di dalam dunia ini hanyalah sementara. Oleh sebab itu kita harus menjadi
gembala-gembala dalam arti pemimpin apapun, pengelola apapun, kita harus menjadi gembala yang dapat dipercaya. Jangan sampai kita diidentifikasi sebagai pencuri, sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, terhadap pelayanan kita, ataupun terhadap apapun yang kita kelola. Kita harus bisa menjadi pekerja yang dapat dipercaya di tempat pekerjaan kita. Kita harus bisa menjadi gembala yang dapat dipercaya di dalam gereja kita melayani, dan juga kita harus menjadi apapun untuk pekerjaan Tuhan. Itulah yang disebut dengan gembala yang bertanggung jawab. Jadi dalam pagi hari ini, dalam sesi ibadah hari ini, kita mengerti jelas bahwa Yesus datang bukan untuk menjanjikan kesuksesan dunia ataupun juga kelimpahan duniawi, material, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah hanya melalui satu pintu saja, yaitu Yesus, kita menemukan kehidupan sejati. Di luar Dia kita menemukan kebinasaan. Karena di dalam Yohanes 14 jelas mengatakan bahwa only one, hanya satu saja jalan untuk bisa masuk di dalam keabadian, yaitu hanya melalui Yesus. Demikian firman Tuhan sharing pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memenuhi setiap hati kita, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi perjalanan kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Nadi. Ya, baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dan kelimpahan. Jadi di sini adalah kelimpahan yang bersifat rohani dan jasmani juga. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, apabila ada persoalan, datanglah kepada Yesus sehingga Yesus akan bisa kabul. Mari kita berdoa. Kita terima kasih Bapak atas segala kehendak-Mu Bapak. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah menjadikan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya anugerah kasih karunia beserta kita melimpah, sehingga apa yang diperintahkan oleh firman-Mu itu membawa kabar baik. Sekarang kami minta pulang, angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai sekarang sampai Maranatha. Semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang disimpulkan hanya melalui satu pintu saja, yaitu Yesus, kita menemukan kehidupan sejati. Di luar Dia kita menemukan kebinasaan. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini setiap hari dan bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah, mari datang beribadah di CMC Ginosko, berlokasi di Ruko Enggano Mega, Blok G nomor 11, Tanjung Priuk. Bapak Ibu juga yang membutuhkan konseling atau mungkin ada pergumulan dan juga membutuhkan doa, bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, 0851 5615 6733. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.